Assalamualaikum teman-teman, salam rahayu. Ketemu lagi di channel Misteri Sumatera, dan kita masih bagian dari kisah legenda tewasnya Mahapati Gajah Mada. Dan juga sekarang kita masih membahas tentang peristiwa Perang Bali yang terjadi di tahun 1343, waktu Kerajaan Majapahit ingin menaklukkan Kepulauan Bali secara menyeluruh. Dan kami berharap di episode ini teman-teman sudah membaca mulai di seri di atas 50 deh tentang Perang Bali ini ya, supaya mengerti kisah yang kami sampaikan ini. Kisah di hari ini, di episode ini adalah lanjutan dari episode ke-55, karena ini saling terkait. Oke teman-teman, kita akan masuk ke seri 56 dengan judul Jebakan di Medan Perang Bali, Pengkhianatan Terselubung terhadap Arya Damar atau Aditya Warman. Oke teman-teman, kami berharap di episode ini teman-teman bisa banyak mengambil sebuah hikmat pelajaran, bahwa dalam Perang Bali ini banyak pelajaran bisa kita ambil, dan kita mengetahui siapa itu sebenarnya Gajah Mada dan siapa itu Aditya Warman atau Arya Damar. Kisah-kisah dahulu itu banyak memberikan sebuah catatan-catatan. Jadi dari sini nanti kita akan mengetahui kenapa di kemudian hari Aditya Warman atau Arya Damar melakukan sebuah pengkhianatan terhadap Kerajaan Majapahit, khususnya waktu dia di Pagaruyung, Minangkabau. Semua ada sebab akibat, dan kami sudah sampaikan di seri-seri awal bahwa legenda tewasnya Mahapati Gajah Mada di Tumhiang yang jauh di ujung pulau Sumatera sana itu bukan omong kosong, dan tragedi Perang Bali ini akan membuka tabir itu di kemudian hari. Untuk itu teman-teman, kami berharap kisah yang kami sampaikan ini jangan disebut dongeng, karena banyak dongeng di tempat lain dipercaya. Dan jangan ada katakan bahwa kami melakukan cocokologi. Kenapa kita para raton sangat dipercaya yang isinya penuh dengan mitos dan legenda, dan kitab itu tidak diketahui siapa yang nulis. Kalau Anda cek di Google, dia kitab anonim. Dan juga kitab para raton itu juga disebut banyak perdebatan oleh sejarawan di Indonesia ini, apalagi di Pulau Jawa. Kenapa itu dipercaya? Untuk itu kami juga perlu menyampaikan beberapa hal tentang kisah Perang Bali ini. Oke teman-teman, kita ulang judul di episode ke-56 ini, Jebakan di Medan Perang Bali, Pengkhianatan Terselubung terhadap Arya Damar atau Aditya Warman. Jika Anda mendengar episode-episode tentang Perang Bali yang sudah kami sampaikan di atas seri 50, Anda sebenarnya bisa menangkap ada hal-hal ganjil dalam kisah-kisah itu, atau Anda bisa melihat di Google ataupun di buku-buku sejarah atau babat-babat ataupun kitab-kitab yang ada di Bali. Ada sisi yang dicurigai adanya pengkhianatan terselubung. Untuk itu kami ingin mengangkat sisi kelam dari dinamika kekuasaan Majapahit, khususnya soal kemungkinan manipulasi dan pengorbanan politik terhadap tokoh luar Jawa seperti Arya Damar atau Aditya Warman. Kita mulai aja teman-teman ya. Ketika Arya Damar yang diyakini sebagai Aditya Warman ditunjuk memimpin ribuan pasukan menuju medan Perang Bali, banyak yang menganggapnya sebagai bagian dari kejayaan Majapahit. Namun sejumlah naskah seperti Babat Ratu Tabanan dan Kakawin Gajah Mada menyiratkan bahwa penunjukan itu bukan sebuah kehormatan, melainkan sebuah jebakan halus yang menjatuhkan Sumatera ke dalam pengorbanan besar. Bahkan dalam beberapa tafsir,
Penunjukan ini dianggap sebagai strategi menyingkirkan kekuatan luar Jawa dari jantung kekuasaan. Bahkan informasi dari buku Gajah Mada, Sistem Politik dan Kepemimpinan karya Enung Nurhayanti memberi sudut pandang yang sangat penting dan cukup berbeda dari narasi heroik yang umum tentang Gajah Mada. Kalimatnya, Gajah Mada memang tidak terlihat langsung memimpin pasukan perang Majapahit, namun dia diberi tugas oleh Raja Majapahit bersama bala tentara untuk memusnahkan Bali, menyiratkan bahwa pertama, ekspedisi ke Bali adalah operasi pemusnahan, bukan sekedar penaklukan. Kata memusnahkan menunjukkan bahwa ekspedisi ini memiliki tujuan destruktif, bukan hanya diplomatik atau politis. Ini membuka pertanyaan tentang motif kekuasaan, etika ekspansi, dan korban yang mungkin tak pernah tercatat dalam kitab Nagara Kertagama. Kedua, Gajah Mada tidak memimpin langsung, tapi siapa yang dikorbankan? Jika Gajah Mada tidak turun langsung ke medan perang, siapa yang memimpin pasukan di garis depan? Di sinilah muncul nama Arya Damar yang oleh banyak peneliti disamakan dengan Aditya Warman. Fakta bahwa 17.000 prajurit dari Palembang dan Sunda gugur dalam perang Bali, seperti ditulis oleh Muhammad Yamin, memperkuat dugaan bahwa tokoh luar Jawa dijadikan ujung tombak, bahkan mungkin dikorbankan dalam agenda besar Majapahit. Tuduhan Arya Damar yang juga dikenal sebagai Aditya Warman ini menyiratkan adanya retakan politik dan militer di dalam tubuh ekspedisi Majapahit ke Bali tahun 1343. Dalam sejarah resmi Majapahit, nama Gajah Mada disanjung sebagai Pati Agung Pemersatu Nusantara, sementara Arya Damar yang diyakini sebagai Aditya Warman justru menghilang dari catatan penting seperti Nagara Kertagama. Namun, dalam naskah-naskah alternatif dan riset modern muncul kisah lain yang mengguncang citra ini. Salah satunya adalah tuduhan serius dari Arya Damar bahwa ia dijebak oleh Gajah Mada dalam perang Bali tahun 1343. Tuduhan itu berbunyi begini: penunjukan Arya Damar sebagai komandan perang bukanlah sebuah kehormatan, melainkan cara untuk menjebaknya dan memaksa pasukan luar Jawa bertempur dan gugur menghadapi musuh yang kuat. Arya Damar memimpin serangan di Jimbaran, kawasan berat yang menjadi pusat perlawanan kerajaan Bedahulu Bali. Di saat bersamaan, Gajah Mada justru berada di Mimba dan hanya menyalakan api serta asap yang Arya Damar dianggap sebagai sandi taktik yang menyesatkan. Ia kehilangan banyak anak buah, ribuan dari Palembang dan Sunda gugur. Gajah Mada berdalih bahwa api itu adalah simbol untuk membakar semangat prajurit. Tapi di mata Arya Damar itu tak lebih dari panggung simbolik, sementara darah tumpah justru di front yang dipimpinnya. Kisah ini muncul dalam sejumlah naskah dan riset termasuk Kakawi Gajah Mada, Babat Ratu Tabanan, buku Gajah Mada, Sistem Politik dan Kepemimpinan Enung Nurhayanti, dan catatan Muhammad Yamin yang menyebut 17.000 prajurit Sumatera gugur dalam ekspedisi ini. Pertanyaan kritis yang harus kita ajukan, mengapa Gajah Mada tidak memimpin langsung ekspedisi sebesar itu? Mengapa nama Arya Damar Aditya Warman tidak dicatat dalam Nagara Kertagama padahal ia memimpin perang besar yang sangat menentukan? Apakah ini sekedar strategi militer atau politik pengorbanan?
Kisah ini menunjukkan bahwa sejarah tidak selalu ditulis oleh mereka yang bertempur, melainkan oleh mereka yang menang dalam narasi. Tuduhan Arya Damar bisa saja benar, atau mungkin hanya ekspresi kekecewaan. Tapi itu tetap penting untuk kita renungkan, karena Majapahit bukan dibangun oleh satu tangan, tapi oleh banyak darah. Dan sebagian besar darah itu mungkin tidak berasal dari Jawa, melainkan dari Sumatera, Sunda, Bali, dan wilayah lain yang kini terlupakan. Karena selama ini seolah-olah Majapahit itu membangun Nusantara ini semua dari Jawa, melupakan Sumatera, Sunda, Bali, dan wilayah lainnya yang dilupakan. Jika Anda membaca kisah Perang Bali ini, Anda akan bisa mengetahui banyak peran penting masyarakat dari Sumatera, terutama dari Palembang dan juga Sunda atau Pasundan. Sehingga masalah inilah yang di kemudian hari dipeributkan antara Gajah Mada dengan utusan dari Sunda waktu terjadi Perang Bubat. Ini dipermasalahkan teman-teman. Jika Anda melihat video kami tentang Perang Bubat ataupun Anda baca aja Perang Bubat, mereka protes kepada Gajah Mada. Baik karena waktu Perang Bali ini pasukan Sunda atau Pasundan dan Palembang itu cukup besar yang dikirim. Dan itulah terjadi kekecewaan besar. Ingat teman-teman, baca, pelajari Perang Bubat. Anda akan mengerti apa yang dituntut diingatkan oleh raja dari Sunda tentang peran penting Sunda dan Pasundan membantu mereka di Perang Bali. Oke, kita lanjut teman-teman. Jika Anda membaca buku Muhammad Yamin yang berjudul Gajah Mada, Pahlawan Persatuan Nusantara, Anda akan melihat sangat jelas bahwa ekspedisi Majapahit ke Bali bukan sekedar kemenangan militer, melainkan drama politik internal, siasat berisiko tinggi, serta pengorbanan besar, terutama dari pihak Arya Damar, yang dalam banyak tafsir dianggap sebagai Aditya Warman. Mari kita uraikan kronologinya, lalu kita kaji makna dan ketegangan yang terkandung di dalamnya. Kronologi Perang Majapahit ke Bali versi M. Yamin. Pertama, strategi dua sayap, penyerangan dari utara dan selatan. Arya Damar memimpin tentara Palembang dan Pasundan mendarat di pantai utara Bali. Ia diberi misi untuk memutar ke arah selatan, di mana Gajah Mada akan menjalankan serangan dari arah berlawanan. Di bawah komando Arya Damar terdapat saudara-saudaranya, masing-masing memimpin 15.000 prajurit. Bayangkan itu, besarnya itu kekuatan teman-teman. Kedua, pertempuran pertama di Pasunggiri. Setelah mendarat di Ularan, terjadi pertempuran hebat selama 2 hari. Pasukan Arya Damar menanggung kerugian besar. 17.000 dari 20.000 prajurit gugur. Meskipun demikian, ia berhasil mengalahkan Pasunggiri. Ketiga, pelanggaran perintah dan kemarahan pemerintah. Arya Damar terpaksa membunuh Pasunggiri, padahal perintah kerajaan adalah menangkap hidup-hidup. Ia lalu pulang ke Majapahit untuk melapor dan minta maaf. Pemerintah marah besar dan memerintahkan kembali ke Bali, bahkan dengan syarat bahwa ia harus gugur atau luka di medan perang. Ini bisa dibaca sebagai hukuman halus atau pengasingan kehormatan. 4. Kebangkitan pasukan dan salah paham dengan Gajah Mada. Dalam 7 bulan, sisa pasukan Arya Damar yang tinggal 3.000 orang berhasil dibangun kembali menjadi 30.000. Hebat Aditya Warman teman-teman. Ia melanjutkan serangan ke arah selatan, berniat bergabung dengan Gajah Mada di Tawing. Namun, di sana terjadi kesalahpahaman lagi. Gajah Mada belum bergerak dan tidak memberi kabar apapun. Akhirnya kedua memimpin serangan bersama dan berhasil menaklukkan seluruh Bali. 5. Akhir ekspedisi. Setelah kemenangan datang utusan Kudah Pengasih yang memerintahkan kedua panglima kembali segera ke Majapahit. Seluruh pasukan ditinggalkan kembali di Bali di bawah
saudara-saudara Arya Damar. Penafsiran kritis. 1. Pengorban besar dari Sumatera. 17.000 prajurit gugur di bawah komando Arya Damar. Jumlah ini tidak kecil, bahkan jauh lebih besar dari korban dalam banyak pertempuran klasik lainnya. Ini menegaskan bahwa peran Sumatera dalam Majapahit bukan pelengkap, melainkan pilar utama. Tapi banyak dilupakan. Tapi dalam kisah Bali dibuka itu semua. 2. Retakan dalam kepemimpinan. Ketidakhadiran Gajah Mada dalam pertempuran pertama serta tidak jelasnya komunikasi di Tawing memunculkan spekulasi tentang sabotase atau pengaturan politik internal. Tuduhan bahwa Arya Damar dikorbankan secara sistematis terlihat masuk akal bila dikaitkan dengan besarnya korban di pasukannya, perintah agar ia gugur atau luka, ketidakjelasan taktik Gajah Mada, lalu penghilangan nama Aditya Warman dari Nagara Kertagama. 3. Dilema etika perang. Arya Damar melanggar perintah dengan membunuh Pasung-Giri, tapi motivasinya emosional dan manusiawi, marah karena kehilangan pasukan karena tidak ada komando jelas dari Gajah Mada. Ini menunjukkan bahwa tidak semua keputusan militer bersifat dingin dan strategis. Ada emosi dan trauma perang yang mendasarinya. Penutup. Sejarah yang harus dibaca ulang. Kisah ini membuka ruang untuk mempertanyakan ulang narasi besar Majapahit. Kita tak lagi bisa hanya memuja kejayaan tanpa menelisik. Siapa yang berkorban, siapa yang disingkirkan, dan siapa menulis kisahnya. Arya Damar, Aditya Warman adalah tokoh besar yang berdarah-darah untuk Majapahit. Namun, pada akhirnya dikeluarkan dari panggung utama. Kita berutang padanya dan pada ribuan jiwa dari Palembang dan Pasundan. Sebuah pengakuan sejarah yang selama ini tertutup kabut euforia kejayaan. Namun, sekalipun kisah-kisah Perang Bali ini sekilas saja kalau di kitab Nagara Kertagama yang manis-manis aja ditulis. Namun kisah ini muncul dalam sejumlah naskah dan riset termasuk dari Kakawi Gajah Mada, Babat Ratu Tabanan, buku Gajah Mada Sistem Politik dan Kepemimpinan karangan Anung Nurhayati, catatan Muhammad Yamin dari buku Gajah Mada, dan banyak lagi teman-teman. Anda buka Google aja Anda akan tahu kok kisah ini. Silakan Anda buka Google. Kisah ini ada, cuman selama ini kan terkesan tidak mau dipublikasikan. Ya, terpaksalah kami akan mempublikasikannya. Seperti pesan dari UNESCO, Kitab Nagara Kertagama bukan kebenaran tunggal. Dan pesan seperti UNESCO juga harus dikritisi. Oke teman-teman, jangan lupa like dan komen dan subscribe. Kita akan ketemu di episode berikutnya. Terima kasih.